Halo pengunjung fotografidesign.com, pada video tutorial kali ini saya akan perlihatkan fitur baru dari Photoshop versi 2015.5 yaitu Select and Mask. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Pada contoh kali ini saya punya foto seperti ini, jadi terdiri dari dua layer. Ada di bawahnya ada layer background warna atau gambar langit seperti ini, kemudian di layer 1 saya punya gambar dua orang seperti ini. Jadi di sini saya akan mengganti background dari langit yang ada di foto di layer 1 supaya nanti background yang di bawah yang kelihatan yang background layer background. Jadi untuk itu saya akan melakukan seleksi kemudian masking pada orangnya saja. Dan saya akan menggunakan fitur baru yang ada di Photoshop versi 2015.5 yaitu Select and Mask. Fitur ini bisa Anda temukan di bagian menu bar atau option bar di atas ini. Dia akan muncul kalau salah satu dari tiga selection tool ini aktif, yaitu entah itu dia marquee tool atau lasso tool atau quick selection tool. Jadi kalau Anda aktifkan misalkan tool move tool seperti ini, selection and masknya di atas ini nggak muncul, dia baru muncul kalau salah satu di antara tiga tool ini kita klik, baru dia select and masknya muncul sebagai option di tools tersebut. Oke, di sini saya aktifkan yang marquee tool yang ini, kemudian kita klik select and mask. Berikutnya akan muncul, dia tidak berupa pop-up window seperti menu yang lain. Dia akan muncul sebagai sebuah Photoshop menamakannya ini sebagai selection and mask space. Jadi tampilan atau interface khusus untuk kita melakukan selection and mask. Kemudian di sebelah kiri nanti akan muncul tools yang akan bisa kita gunakan untuk masking. Salah satunya mungkin yang udah sering Anda gunakan, yaitu ada quick selection tool. Kemudian di sebelah kanan ada properti yang akan kita gunakan. Tampilannya mirip dengan Refine Edge, ya walaupun yang saya rasa Selection and Mask ini memang dibuat sebagai pengganti Refine Edge. Jadi di sebelah kanan nanti ada View Mode. Di sini tambahan barunya adalah Onion Skin. Kalau yang lain Marching Ant, Overlay dan lain-lain ini udah ada di semenjak fitur Refine Edge, yaitu tampilan yang ingin kita pilih untuk mempreview seleksi yang kita buat. Di fitur yang baru Selection and Mask ini ada tambahan satu view mode lagi, yaitu Onion Skin. Nanti kita lihat maksudnya apa. Kemudian di bawah ada transparansi ini yang berhubungan dengan Onion Skin. Kemudian Edge Detection yang mirip dengan yang ada di Refine Edge. Kemudian di bawah ada output settingnya, ada di Contaminate Color. Kemudian outputnya nanti sebagai layer baru atau layer dan mask dan seterusnya. Nah, di sini saya akan melakukan seleksi terhadap orangnya. Untuk itu saya akan menggunakan Quick Selection Tool ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu view untuk Onion Skin. Ini kalau misalkan transparansinya 0%, maka yang kelihatan hanya yang ada di layer 1 atau yang kita lakukan seleksinya. Kalau transparansinya kita naikkan, maka kita akan melihat layer yang berada di bawahnya. Jadi berikutnya saya akan geser properti dari transparansi. Ininya pilihannya view mode-nya Onion Skin, saya pilih setengahnya, mungkin sekitar 40-50%. Kemudian dengan Quick Selection Tool saya akan select orangnya. Kemudian kita lihat hasilnya, transparansinya saya set di 100% biar kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian untuk bagian rambut-rambut yang halusnya kita akan gunakan Refine Edge Brush Tool yang ada di sini, sama dengan brush tool yang ada di Refine Edge di Photoshop fitur sebelumnya. Di sini juga kita akan menggunakan Refine Edge Brush Tool. Ini kita gunakan untuk bagian rambut ya, yang bagian rambut halusnya seperti ini. Setelah itu Anda bisa menghilangkan Refine Edge ini untuk area lain yang tidak Anda inginkan, misalkan di bagian leher, kemudian baju, karena tidak ada detail rambut halus atau tidak ada detail yang halus seperti di rambut. Jadi kita bisa hilangkan untuk di area tersebut. Masih dengan Refine Edge Brush Tool, sambil tekan Alt, kemudian saya brush. Kemudian kita bisa lihat ini sebelumnya, kemudian sudah seperti ini. Lalu kita pindah ke bawah, radius. Di sini kita bisa set tergantung dari jenis fotonya. Angka radiusnya bisa Anda sesuaikan. Kemudian Anda bisa coba juga Smart Radius yang di bawah sini, Anda aktifkan untuk melihat perbedaannya. Pengalaman saya Smart Radius ini tergantung dari jenis fotonya, jadi kadang-kala nggak perlu diaktifkan.
Kadangkala juga harus Anda klik untuk memastikan foto yang lebih baik, jadi tergantung dari fotonya, eksperimen apakah perlu smart radiusnya atau tidak. Kemudian kita lihat mungkin ini sekitar di sini, kemudian saya lihat ada bagian muka di sebelah sini ada yang hilang. Saya kembali ke quick selection tool, kemudian saya select lagi sebelah sini. Oke, jadi kita lihat hasilnya seperti ini. Kemudian kita pindah ke bawah ke global refinement. Smooth biasanya saya tambahkan tidak pernah dalam angka yang cukup besar, paling hanya 1 atau 2 saja. Kemudian feather juga sama, angkanya tidak terlalu besar juga. Ini ada bagian yang mungkin kurang di sini, saya gunakan refine edge brush tool, kemudian saya brush sedikit di situ. Oke, terus kemudian kontras, Anda bisa lihat ya, ini harus Anda bereksperimen dengan fotonya. Kalau kontrasnya terlalu tinggi, nanti di bagian detail biasanya jadinya tidak terlalu halus seperti itu ya. Jadi kontrasnya bisa Anda atur. Kemudian shift edge, nah biasanya shift edge saya biasanya masukin angka minus, karena biasanya defaultnya Photoshop itu dia agak sedikit di luar dari seleksi yang kita inginkan. Jadi shift edge-nya saya masukkan angka minus, tergantung dari fotonya. Di sini saya gunakan ya sekitar minus 6. Oke, kemudian kita pindah ke bawah. Di sini ada output setting, kemudian di contaminate color untuk menghilangkan sebagian warna yang ada di bagian detail seperti ini. Jadi kalau saya klik, kita lihat bisa lebih halus di pinggiran yang tadinya ada warna putih ya, di bagian rambutnya. Kemudian kita bisa pindah lagi ke atas, karena decontaminate color biasanya menghasilkan setting yang mungkin di luar prediksi kita. Jadi mungkin kontrasnya bisa saya turunkan. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa lihat di tampilan view-nya black and white. Ini adalah seleksi yang dibuat oleh Photoshop. Jadi kalau kita lihat hasilnya cukup bagus untuk seleksinya. Saya kembali ke onion skin. Kemudian kalau Anda sudah cukup puas dengan hasilnya, kita bisa pindah ke bawah sini. Kemudian output to-nya kemana? Di sini ada pilihannya ke layer baru, hasilnya seperti ini, atau ke layer baru dengan masking, atau dibuat dalam dokumen baru, atau dokumen baru dengan layer masking. Biasanya saya pilih new layer with layer mask. Kemudian setelah itu tinggal kita klik OK. Jadi nanti Photoshop akan membuat satu layer baru dengan masking dari hasil seleksi yang kita lakukan tadi. Jadi kita lihat hasilnya cukup baik. Ini sebelumnya, kemudian ini sesudahnya. Oke, demikian penjelasan tentang fitur Select and Mask di Photoshop bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.